Aku tidak tahu berapa lama, tapi Chen Ping merasakan tubuhnya mengendur, tanpa tekanan dari kolam dan nafas boneka pedang di sekitarnya. Setelah membuka matanya, Chen Ping menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dalam air, tetapi di tempat yang asing. Melihat ke atas, Chen Ping dapat dengan jelas melihat pasir di atas kepalanya dan air yang mengalir. Namun, sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pasir dan air kolam, dan tidak jatuh sama sekali, seolah-olah melayang di udara. Tempat apa ini? Apakah ada ruang lain di dasar kolam pencucian pedang ini? Chen Ping melihat sekeliling dan melihat semuanya begitu putih. Chen Ping tidak bisa membedakan antara ruang dan waktu di sini. Bahkan jika dia memancarkan kesadaran spiritualnya, Chen Ping masih tidak bisa menentukan arahnya. Chen Ping hanya bisa berenang menjauh dengan hati-hati, tetapi segera, lampu merah tua menyala tidak jauh di depan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia bergegas menuju kejayaan. Ketika Chen Ping tiba di tempat di mana cahaya itu bersinar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini jimat? Chen Ping sedikit terkejut, karena di depannya yang bersinar terang adalah tanda jimat. Sepertinya tanda jimat itu bukan seperti pola formasi, tetapi lebih seperti terbuat dari kata-kata. Chen Ping melihatnya lama sekali dan tidak bisa memahaminya sama sekali, jadi dia hanya bisa bergerak maju. Segera, tanda jimat juga muncul di depan, tetapi kata-kata yang terukir pada tanda jimat itu berbeda. Chen Ping menemukan 7 tanda jimat seperti itu berturut-turut, tetapi Chen Ping tidak mengerti apa maksudnya. Tempat apa ini? Tanda jimat apa ini? Chen Ping mengutuk. Nak, tidakkah kamu memperhatikan bahwa ketujuh tanda ini membentuk lingkaran? Saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata. Melingkar. Chen Ping tertegun, sepertinya aku tidak berputar-putar sekarang, aku hanya berjalan ke depan. Chen Ping tidak merasa seperti berputar-putar, dia terus berjalan ke depan. Bagaimana tanda jimat yang dia temukan bisa berbentuk lingkaran? Kamu di sini dan sudah lama tersesat. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedang bergerak maju? Kata Raja Iblis Ciyun sambil tersenyum tipis. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa dia tersesat di ruang ini, jadi meskipun dia berjalan berputar-putar, dia tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Mata Tianming. Chen Ping membuka mata Tianming. Ada pemandangan yang sama di sekitar sini, dan mudah tersesat. Chen Ping berencana membuka mata Tianming dan melihat apakah dia bisa melihat semuanya di sini. Ketika mata gelap terbuka hari itu, mata Chen Ping perlahan berubah. Chen Ping menemukan bahwa dia berada jauh di dalam ruang rahasia. Ruang rahasianya tidak besar, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Tapi Chen Ping baru saja berjalan ke sini untuk waktu yang lama, jelas dia terus menggambar lingkaran. Dengan terbukanya mata Tianming, Chen Ping juga melihat bahwa ketujuh tanda jimat itu memang membentuk lingkaran. Kering, punuk, kaget. Chen Ping melihat dengan cermat dan menemukan bahwa meskipun tanda jimat ini berbentuk bulat, tanda tersebut tidak terbentuk secara acak. Sebaliknya, itu ditempatkan tepat di ruang rahasia sesuai dengan posisi 5 elemen dan 8 trigram. 5 elemen dan susunan bagua. Kalau ingin membentuk susunan 5 elemen dan bagua, harus ada 8 tanda. Kenapa hanya 7? Chen Ping sedikit terkejut, sedikit mengernyit, dan melihat dengan cermat. Dia menemukan bahwa meskipun mata Tianming dihidupkan, ada area di tengah ruang rahasia yang tidak dapat dia tembus sama sekali. Chen Ping berjalan ke tengah, dan segera gelombang cahaya muncul di depannya. Jangkau dan sentuh, dan gelombang cahaya menyebar seperti riak air. Apakah ada formasi di dalam formasi? Chen Ping mengerutkan kening, karena gelombang cahaya barusan jelas-jelas dibentuk oleh sebuah formasi. Tidak mungkin gelombang cahaya seperti itu muncul dengan sendirinya di ruang rahasia ini. Chen Ping dengan lembut menyentuh gelombang cahaya itu dengan tangannya, dan tanda dewa menyala di telapak tangan Chen Ping. Hanya butuh beberapa saat hingga gelombang cahaya perlahan mulai memudar, dan posisi tengahnya menjadi jelas. Ketika gelombang cahaya benar-benar menghilang, Chen Ping terkejut menemukan bahwa di tengah, Penatua Jian dan beberapa tetua dari Sekte Pemurnian Senjata terjebak di dalam. Melihat kemunculan Chen Ping yang tiba-tiba, orang-orang ini sangat bersemangat. Lao Jian. Ketika Chen Ping melihat ini, dia bergegas menuju Jian Lao. Pantas saja aku sudah lama tidak melihat Jian Lao muncul. Orang-orang yang mengambil foto sedang mencarinya, tapi mereka juga memasuki kolam pencucian pedang dan menghilang. Ternyata kita semua terjebak di sini, kalau Chen Ping tidak datang, entah sampai kapan kita akan terjebak. Tuan Chen,
Jangan mendekat. Ketika Jian Lao melihat ini, dia segera berteriak. Tapi sudah terlambat. Dari kaki Jian Lao dan yang lainnya, tanda jimat tiba-tiba muncul dengan cahaya. Chen Ping merasakan tubuhnya bersinar dan langsung terlempar dengan suatu kekuatan. Saat terlempar, 7 tanda jimat lainnya meledak dengan cahaya pada saat bersamaan. Pada saat ini, susunan 5 elemen dan bagua perlahan terbentuk. 8 sinar cahaya berkumpul dan menyelimuti Chen Ping. Ketika Jian Lao dan yang lainnya melihat ini, mereka semua tampak terkejut. Saat 8 sinar cahaya berkumpul di Chen Ping, seluruh ruang rahasia bergetar hebat. Pasir dan genangan air yang seolah-olah melayang di udara berjatuhan seperti ombak. Ruang rahasia langsung terisi, dan yang lebih mengerikan lagi adalah boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya disiagakan dan sepertinya terstimulasi, mengerumuni semua orang. Tubuh Chen Ping terbungkus cahaya itu dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun Jian Lao dan yang lainnya, mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka, tetapi menghadapi boneka pedang hitam, beberapa dari mereka memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Ikuti saya dan bunuh boneka pedang ini, jangan biarkan mereka mendekati Tuan Chen. Setelah Jian Lao selesai berbicara, dia langsung mengambil pedangnya dan memimpin. Beberapa tetua sekte pemurnian senjata lainnya juga berteriak keras dan bergegas menuju kerumunan boneka pedang. Dalam sekejap, gelombang udara bergulung, dan energi spiritual bersinar menyilaukan. Boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang setelah serangan ini, berlarian di kolam pencucian pedang. Jian Lao dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menyerap niat pedang ini dan menyempurnakannya, jadi mereka hanya bisa membunuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Dan Chen Ping terbungkus dalam cahaya susunan bagua, dan seluruh tubuhnya sepertinya tertidur lelap dan tetap tidak bergerak. Untungnya, tidak ada boneka pedang yang berani mendekati Chen Ping, mereka semua menjauh dari cahaya. 10.000 pedang dipotong. Mata Jian Lao dipenuhi dengan semangat juang yang kuat, dan kemudian ribuan pedang ditembakkan dari tubuhnya. Di belakangnya, kekosongan bergetar beberapa saat, dan kemudian cahaya pedang putih muncul, semuanya sangat tajam. Mengikuti jari Jian Lao, ribuan lampu pedang bergetar, dan kemudian menyerbu ke arah boneka pedang itu. Jian Lao marah. Setelah terjebak di sini begitu lama, semua orang di sekte pemurnian senjata mengira Jian Lao sudah tamat. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan boneka pedang itu. Untuk sesaat, aura melonjak di kolam pencucian pedang. Sebelum lanjut, silahkan like, komen, share ya. Di luar kolam pencucian pedang, Master Hammer dan yang lainnya melihat ke arah kolam pencucian pedang yang bergejolak, wajah mereka pucat. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang terjadi di kolam pencucian pedang. Pergerakannya begitu hebat bahkan seluruh sekte pemurnian senjata tampak bergetar. Chen Ping diam-diam terbungkus cahaya, seolah-olah tubuhnya berada di sumber air panas. Sangat nyaman. Chen Ping menutup matanya sedikit dan merasa sangat rileks. Tepat ketika Chen Ping sedang bersantai, benang hitam yang terlihat dengan mata telanjang dalam cahaya perlahan menembus ke dalam tubuh Chen Ping. Tubuh Chen Ping masih tidak bergerak, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Namun saat benang hitam itu hendak memasuki tubuh Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Kemudian kilatan rasa jijik melintas di matanya, dan dia menatap lurus ke tanda jimat di tengah susunan bagua. Kamu terlalu muda untuk bermain-main dengan keajaiban jimat bersamaku. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya, dan setelah mengusapkan telapak tangannya ke atasnya, tanda jimat di tengahnya langsung berubah menjadi abu. Saat tanda jimat itu berubah menjadi abu terbang, cahaya pada tanda jimat lainnya juga menghilang seketika. Seluruh kolam pencucian pedang jatuh ke dalam kegelapan, dan setiap boneka pedang sepertinya telah kehilangan kegilaannya. Meski dia masih menyerang, dia jelas jauh lebih lemah. Ada juga beberapa boneka pedang yang tidak berinisiatif menyerang. Pada saat ini, semua orang menghela nafas lega, dan kemudian melihat ke arah Chen Ping. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Jian Lao berjalan mendekat dengan pedang di tangan dan bertanya. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya, Tuan Jian, apa yang terjadi di ruang rahasia ini? Dan apa yang terjadi dengan formasi di ruang rahasia ini? Tapi siapa tahu, Jian Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa ada formasi di dasar kolam pencucian pedang. Sedangkan untuk ruang rahasia di dasar kolam, saya tidak pernah tahu. Tampaknya ruang rahasia ini, serta formasinya,
pasti diciptakan oleh nenek moyang Sekte Pemurnian Senjata. Kata Chen Ping. Mengapa Tuan Chen mengatakan ini? Jika itu dilakukan oleh nenek moyang Sekte Pemurnian Senjata, apa efeknya? Seorang tetua dari Sekte Pemurnian Senjata bertanya dengan bingung. Ruang rahasia ini dan susunan 5 elemen dan bagua di ruang rahasia seharusnya ditinggalkan oleh nenek moyang Sekte Pemurnian Senjata untuk mencegah kolam pencucian pedang dihancurkan. Jika formasi di dasar kolam pencucian pedang hancur, kolam pencucian pedang akan kehilangan fungsinya. Dalam hal ini, formasi di ruang rahasia di dasar kolam pencucian pedang akan diaktifkan. Chen Ping menjelaskan, jika itu masalahnya, lalu mengapa ruang rahasia ini menjebak kita semua? Terlebih lagi, ada roh jahat yang muncul dari formasi ini. Tidak mungkin bagi kami, nenek moyang dari Sekte Pemurnian Senjata, untuk membentuk formasi dengan roh jahat. Kata sesepuh Sekte Pemurnian Senjata lainnya. Tanda jimat di arai 5 elemen bagua telah dirusak, jadi ada roh jahat di dalam arai ini. Inilah sebabnya tanda jimat dalam formasi dilindungi secara khusus oleh formasi. Saya baru saja menghancurkan tanda jimat, roh jahat menghilang, dan boneka pedang ini menjadi lebih tenang. Chen Ping menjelaskan, Tuan Chen, jika ini terjadi, bukankah kolam pencucian pedang kita akan kehilangan fungsinya? Jian Lao bertanya dengan sedih. Chen Ping mengangguk, ya, tanpa formasi ini, kolam pencucian pedang hanya akan menjadi genangan air biasa. Mengapa? Melihat apa yang dikatakan Chen Ping, Lao Jian hanya bisa meratap. Alasan mengapa Sekte Pemurnian Senjata mampu membuat senjata magis adalah karena selain memiliki keterampilan menempa, ia juga mengandalkan kolam pencucian pedang untuk menyempurnakannya. Sekarang kolam pencucian pedang telah menjadi kolam biasa, Sekte Pemurnian Senjata mungkin tidak lagi dapat menciptakan pedang yang tiada taranya. Jian Lao, kamu tidak perlu terlalu sedih. Saya mencoba mengembalikan tanda jimat untuk memulihkan susunan 5 elemen dan bagua. Mungkin tidak bisa dikembalikan ke keadaan semula, tapi efek dari kolam pencucian pedang ini masih bisa dipertahankan. Chen Ping berkata cepat, benarkah? Terima kasih banyak, Tuan Chen. Ketika Jian Lao mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Terima kasih, Tuan Chen. Para tetua lainnya dari Sekte Pemurnian Senjata buru-buru memberikan hadiah kepada Chen Ping Ping. Chen Ping tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga membantu Sekte Pemurnian Senjata memulihkan kolam pencucian pedang. Kebaikan yang begitu besar tidak dapat dibalas dengan imbalan. Tuan Jian, saya harap tidak ada boneka pedang yang mengganggu kita saat mengatur formasi. Kata Chen Ping. Jangan khawatir, Tuan Chen. Bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa kita tidak akan pernah membiarkan boneka pedang mendekat. Jian Lao segera berjanji. Chen Ping mengangguk, lalu tubuhnya perlahan bangkit, lalu dia menutup matanya dan melepaskan semuanya. Semua energi spiritual di seluruh tubuh dikumpulkan di ujung jari. Saat jari Chen Ping meluncur, garis-garis emas muncul satu demi satu, dan kemudian membentuk karakter satu persatu.